Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat berjumpa dengan kami dalam satu tajuk Markombur. Tema kita hari ini yaitu KDRT fenomena gunung es di masyarakat. Tentu di dalam Markombur kita boleh bercerita, tapi ingat cerita yang bermakna. Banyak hal yang perlu kita ceritakan, banyak hal yang perlu kita kupas, terutama berkaitan dengan siklus kehidupan dalam berumah tangga. Suka dan duka adalah hal yang biasa, tapi tidak boleh menjadi celaka. Nah, ini dia. Tentu saya tidak sendiri, tapi sebelumnya saya ajak masyarakat, khususnya pemirsa TVRI yang kami cintai dan kami sayangi, untuk sama-sama kita berinteraktif dalam telepon interaktif ke 0811 6100 386. Jadi sekali lagi ke 0811 6100 386. Jangan lupa yuk, kami nantikan. Mari kita berdialog agar kita tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita ketahui, kita jelaskan kepada orang lain. Saya tidak sendiri, hari ini saya didampingi. Kalau orang bilang jauh berjalan ke kota Sidimpuan, tangkapkan kami seekor burung melati. Saya hari ini didampingi oleh 3 perempuan, tapi salah seorangnya pandai pula berbicara, orangnya pun cantik. Siapa dia? Tak lain tak bukan adalah adinda saya, Ajifa Jahrianis. Selamat sore adikku. Selamat sore abang. Luar apa biasa. Kabar? Ini hari pakai baju hijau, senang kayak hati lumut ya. Iya. Tentu suatu kebahagiaan kalau dibilang orang tauco batang koco, tauco jangan ditebang si batang jati. Kalau udah adikku pakai baju hijau, tak kalah cantiknya dengan Ashanti. Waduh, keluar deh Ashanti-Ashantinya ya. Baik Bang Munir, senang banget nih hari ini bisa ketemu Bang Munir kembali dan tentunya menemani Bang Munir di mana lagi bukan di Markombur. Dan hari ini topiknya adalah topik yang memang lagi happening banget nih Bang Munir, di mana memang publik atau tanah air kita sempat dihebohkan dengan berbagai macam kasus KDRT. Khususnya kemarin yang sempat viral adalah seorang selebgram yang juga seorang atlet anggar nih yang menjadi korban dari KDRT ini sendiri, dan bukan hanya mungkin kepada pasangan tapi juga banyak sekali korban-korbannya, termasuk di dalam video yang sempat viral kemarin ada bagian dari cuplikan yang menampilkan bahwa kekerasan itu juga dilakukan kepada anak bayinya sendiri. Nah ini kan tentu miris sekali ya, dan benar sekali bahwa memang KDRT ini ibaratkan sebagai fenomena gunung es di masyarakat yang memang sampai saat ini bukannya berkurang, justru makin bertambah. Dan apa penyebabnya? Ini yang ingin kita kulik sebenarnya, seperti apa alasannya. Dan untuk mengulik lebih dalam lagi terkait dengan topik menarik kita terkait dengan KDRT, fenomena gunung es di masyarakat, kita sudah hadirkan narasumber yang sudah berhadir di studio TVRI Sumatera Utara. Dan silakan Bang Munir untuk diperkenalkan. Iya, tentu satu kebahagiaan bagi kita bersama ini orang-orang insan-insan yang betul-betul layak dan berhak untuk menjawab hal itu. Betul. Di antaranya adalah Direktur LBH Apik Medan. Ini selamat datang Ibu. Ini Ibu Sherly Anita Gafar SH SPSI MH. Nah, jadi kemudian ada juga psikolog kita. Ini orang yang paling peduli ini. Nah, karena lihai. Nah, siapa dia? Ibu Monica Ginting, MPSI psikolog CHA. Ini analis grafologi, ini merupakan satu hal yang luar biasa. Hari ini kita mendapatkan ini, semoga menjadikan solusi. Kita ketahui bersama, terutama bagi Ibu Anita, Bu, sebagai Direktur LBH mungkin banyak pengaduan. Ini kan yang diadukan ini baru tahap, artinya yang muncul. Sebenarnya jujur aja, suka tidak suka, yang tak muncul ini lebih banyak daripada yang muncul, kan begitu. Karena kekerasan dalam rumah tangga ini bukan sekedar kekerasan fisik aja, bukan terhadap suami dan istri aja, terhadap anak pun merupakan kekerasan rumah tangga. Apakah secara verbal atau apa, ini bagaimana menurut prinsip daripada hak-hak hukum atas para korban, ini yang mau kami tanyakan.
Kalau bicara tentang korban pasti harus ada perlindungan, Betul. terutama perlindungan di negaranya sendiri ya. Jadi perlindungan negara nih, apa sih yang bisa diberikan oleh negara kepada korban-korban kekerasan ya, terutama kita bicara hari ini adalah korban kekerasan dalam rumah tangga gitu. Jadi perlu banyak kita melihat bahwa apa sih yang harus kita lakukan sebelum terjadi, sebenarnya bukan pada saat terjadi gitu. Kalau pada saat terjadi kan sudah terjadi penanganan, berarti butuh penulihan lagi gitu ya. Tapi jangan sampai ini terjadi seperti kasus viral yang tadi disampaikan oleh Mbak Zizi ya, bahwa sebenarnya kasus itu menjadi viral karena kebetulan korbannya adalah orang yang punya nama ya, punya akses juga untuk memberikan speak up ya, punya akses semua. Tapi bagaimana dengan korban-korban yang orang biasa, miskin ya, sebenarnya fenomena itu tadi banyak masyarakat, banyak perempuan yang telah menjadi korban KDRT tapi tidak bisa bersuara, bisa karena kesadaran terhadap kekerasan itu sendiri, baik itu dirinya sendiri maupun lingkungannya. Jadi, tapi prinsipnya tetap harus ada perlindungan hukum. Perlindungannya itu baik dari tingkat sebenarnya, mulai dari tingkat di sekitarnya, dari tingkat masyarakatnya, di keluarga itu harus ada, sebenarnya harus dilakukan kayak gitu. Nah, kalau untuk mungkin sebelum kembali kepada Bang Munir, Iya. apakah di lembaga Ibu mendapatkan kasus ini semakin menurun atau semakin meningkat, Bu? Seperti apa? Kalau pengaduan di kita itu lebih banyak meningkat ya, terutama peningkatannya itu adalah di tingkat peradilan. Jadi pengaduannya itu korban-korbannya nggak mau ribet ya, karena mereka kan namanya perempuan itu di kepalanya itu udah ruwet, udah seperti benang kusut di kepala. Bagaimana itu selesai? Dari cara menyelesaikan adalah prosesnya cepat, proses ke perceraian, bukan ke proses penanganan di tingkat kepolisian gitu. Sebenarnya kalau di tingkat kepolisian kan nggak perlu langsung di di penjara ya, tapi ada solusi, misalnya nggak harus kepolisian, bisa aja di mediasi dulu di tingkat desa misalnya, seperti itu. Tapi rata-rata itu meningkat karena untuk Apik aja kemarin itu pengaduan ke peradilan itu sekitar 200 kasus untuk yang ke peradilan saja untuk tahun kemarin gitu. Jadi kalau untuk yang tidak terlapor ya, yang untuk kasus-kasus yang tidak langsung ke pengadilan itu saya nggak tahu terlalu banyak ya, ada sekitar ya 20-30, karena itu ketika mereka mengadu ke kita gitu, ke LBH Apik, mereka cuma awalnya ya mengadu untuk didengarkan ceritanya gitu. Kita dengarkan dulu ceritanya, karena bisa saja pada saat korban datang yang dia butuhkan didengarkan, karena memang orang di sekitar itu tidak mendengarkan. Dan juga korban datang juga membutuhkan advis hukum, apa yang bisa mereka lakukan, upaya apa yang bisa mereka lakukan untuk tahap mereka telah menjadi korban. Jadi kita akan memberikan advis hukum, upaya apa yang harus mereka bisa lakukan, pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh pasangan gitu ya, kalau konteksnya istri ya. Nah, jadi kita akan beritahu bahwa ini loh telah terjadi kekerasan terhadap istri ya, yaitu ada aturan hukum, yaitu adalah penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ya, ruang lingkupnya adalah suami istri. Itu nanti kita sampaikan bahwa ini misalnya apa kasusnya, kalau dia ada kekerasan fisik ya, berarti kita butuh bukti terkait fisiknya. Kalau penelantaran juga butuh bukti, dan kita akan menyampaikan bahwa ada konsekuensi ke depannya ketika mereka mengambil sebuah keputusan dari dari yang kita salah sampaikan. Jadi kita sampaikan dulu. Nah, kita juga menjelaskan proses-proses yang akan mereka lalui. Jadi mereka harus benar-benar memikirkan keputusan yang paling baik buat korban itu sendiri. Karena yang kita nggak bisa sebagai LBH Apik yang menerima pengaduan itu nggak bisa menyampaikan bahwa melapor ke polisi adalah sebuah
keputusan yang terbaik buat korban, karena yang menjalankan setelah adanya proses pengaduan dan sebagainya itu kan si korban. Jadi kita akan memberikan informasi hukum ya, dan apa saja yang bisa korban dapatkan, layanan-layanan yang diberikan oleh pemerintah melalui dinas-dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan. Nanti layanan apa ya yang bisa mereka dapatkan, seperti misalnya layanan psikologi ya, penguatan misalnya, atau juga layanan kalau mau sampai pendampingan hukum, layanan pendampingan hukum untuk di tingkat kepolisian. Kalau mereka memutuskan untuk di tingkat perceraian, itu juga negara sudah memberikan layanan Prodio namanya. Layanan Prodio itu berlaku di peradilan gitu. Jadi layanan bagi masyarakat miskin untuk bebas berperkara di peradilan. Nah, kalau untuk di LBH Apik sendiri itu namanya layanan cuma-cuma. Layanan di mana negara melalui kita ya, jadi Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan LBH Apik untuk memberikan layanan bantuan hukum cuma-cuma. Jadi cuma-cuma itu yang dimaksud adalah dibayar oleh negara. Jadi bukan berarti gratis. Memang layanan itu tidak diminta bayarannya dari masyarakat, tapi akan diganti diberikan oleh negara melalui Kanwil Kementerian Hukum dan HAM seperti itu. Oke, Ya. artinya kan satu hal yang luar biasa ya, secara teoritis. Ini maaf Ibu ya, secara teoritis itu kan enak kita dengarkan. Betul. Tapi realita terjadi 200 kasus terhadap kekerasan rumah tangga. Ada satu undang-undang merupakan puncak terakhir untuk tempat perlindungan. Namanya Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak. Dan mekanisme sistem katakanlah untuk mendapatkan katakanlah Prodio Justitiasianya, dia kan perlu ada satu pemeriksaan tersendiri. Baik adanya 2 orang saksi dan sebagainya. Apakah sebagai aparatur penyidik, pembantu penyidik kepolisian tidak pernah menyatakan untuk memediasi minimal untuk menyelesaikan secara mufakat kekeluargaan? Karena saya lihat di dalam kapasitasnya setiap ada pengaduan diterima secara bulat-bulat. Tidak pernah ada konseling atau pembimbingan yang sifatnya untuk mengarahkan kepada yang saling silang sengketa ini untuk diselesaikan secara mufakat kekeluargaan. ini. Ya, bahkan ini maaf ya Bu ya, sebagai lembaga bantuan hukum, kadangkala jangan tersinggung, ikut mengambil andil untuk agar ini terjadi di ranah hukum. Nah, ini mau saya tanya sampai Ibu nih. Saya Agar gedor terjadi terus ini. reda, maksudnya gimana itu? Artinya begini, datang pengaduan sama Ibu, mohon bantuan secara advisor untuk kita dapat mengadukan persoalan ini ke polisi. Apakah pernah kawan-kawan di lembaga bantuan hukum untuk memberikan satu katakanlah masukan untuk menyelesaikan secara mufakat kekeluargaan? Misalnya kalau minimal kan Ibu melakukan katakan somasi pemanggilan terhadap pelaku ya, untuk menanyakan kebenaran duduk permasalahannya. Tapi sebelum kepada somasi, apakah nggak ada bagaimana Bu kalau ini diselesaikan secara mufakat kekeluargaan aja, jangan sampai mencuat keluar begitu? Ya, jadi di LBH Apik itu konsep kita bantuan hukum gender struktural. Jadi kita menggunakan melihat bahwa kebutuhan korban ini awalnya bagaimana. Kalau dia kebutuhan adalah psikologi, karena gimana mau mendamaikan kalau kondisi si korban juga belum stabil psikisnya. Iya, jadi tapi tidak semua juga korban-korban yang datang itu psikisnya bermasalah gitu ya. Maksudnya dalam konteks bermasalah, tingkat depresinya mungkin tinggi gitu ya, masih bisa lah dikatakan bisa mampu melakukan resiliensi, pemulihan terhadap dirinya gitu. Jadi yang kita upayakan itu kita tanya targetnya korban apa gitu. Jadi kita akan memberikan advis hukum lagi gitu. Jadi upaya-upaya yang dilakukan adalah memberikan tadi ini ada pelanggaran, apa yang mau dilakukan, targetnya apa. Kita tanya dulu, karena tadi seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa keputusannya itu ada di tangan korban gitu. Yang terbaik itu adalah si korban gitu, yang tahu. Inilah luar biasanya, artinya kenapa ternyata apa yang kita lihat di media sekarang ternyata nggak begitu. Tetap diberikan katakanlah apa mau. Kalau bisa musyawarah mufakat. Kamu tanya kepada Bu Ginting ini. Karena kenapa? Bu,
namanya kekerasan rumah tangga itu banyak. Tidak Betul. sekedar fisik aja. Ingat Bu, suami selingkuh juga itu kekerasan rumah tangga. Istri selingkuh juga kekerasan rumah tangga. Di sana ada yang terluka, bukan fisiknya tapi hatinya. Kan itu kan? Betul, Nah, ini bagaimana betul, Pak Bu Munir. secara psikologi? Dan mungkin ada duduk nggak poin sih aja, ya kan? kekerasan-kekerasan yang memang masuk kategori dari kekerasan ini karena sendiri begini, kenapa kehidupan ini berjalan? Betul. Suka tidak suka pasti kita temukan. Iya. Karena kenapa? Kelakuan kan beda-beda kan. Betul. Seperti apa deh Bu? Iya, Bentuk-bentuk iya, kekerasan iya, yang iya. terjadi mungkin. Jadi sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga itu bukan hanya kekerasan fisik saja. Nah. Itu salah satu. Iya. Jadi sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga itu ada 4 jenis itu Pak Munir. ini dia Yang maksudnya. pertama itu kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, kekerasan mental dan juga kekerasan seksual. Ya. Tapi pada umumnya memang yang selalu terblow up ke atas itu adalah kekerasan fisik. Kenapa? Karena fisik itu meninggalkan bekas luka yang tampak secara kasat mata. Sedangkan kekerasan-kekerasan lainnya seperti kekerasan mental, kekerasan ekonomi maupun kekerasan seksual itu tidak kelihatan akibatnya atau dampaknya terhadap si korban gitu. Mungkin kelihatan nanti ketika si korban ini sudah mengalami depresi, sudah tidak mampu lagi mengolah yang namanya masalah dalam rumah tangga, kemudian dia give up gitu. Tapi ya kembali kita tidak hanya menyoroti KDRT dalam bentuk fisik saja di sini ya, tapi kita juga harus mau menjangkau kekerasan bentuk lainnya seperti kekerasan mental ya. Kekerasan mental itu apa? Mungkin kekerasan secara verbal, Betul. omongan, cemoohan dari pasangan, hinaan, Iya. ya merendahkan. Itu juga adalah bentuk kekerasan mental yang dialami seorang pasangan di dalam rumah tangga. Termasuk juga perselingkuhan, ya. Perselingkuhan itu adalah salah satu bentuk kekerasan mental yang dialami oleh seorang pasangan di dalam rumah tangga gitu Pak Munir. Jadi kalau kita mau bicara lebih luas lagi nanti ada yang namanya kekerasan ekonomi. Ya Pak, di mana seorang pasangan ini seperti mulai merasa diperdaya, diperbudak untuk menjadi pencari uang. Iya. Gitu Pak. Jadi kita juga pernah mengalami konseling dari seorang istri di mana sebenarnya kan kodratnya istri ini tidak bekerja atau bukan pencari nafkah ya Pak ya. Artinya kalaupun seorang istri ini mau bekerja, dia hanya sebagai pendamping. Artinya suplemen untuk ekonomi keluarga, bukan sebagai tulang punggung. Betul. Namun pada akhirnya si istri justru menjadi tulang punggung dalam ekonomi keluarga. Nah, kerasa nggak sih misalnya si istri tiba-tiba sakit terus si suami bilang, "Mah, kamu kenapa sakit? Nggak kerja?" "Aduh, aku sakit." "Nanti kamu nggak kerja gimana dong? Kamu dipecat, gimana ekonomi kita?" Artinya seperti sudah mulai ada peralihan tanggung jawab sebagai pencari nafkah itu dari seorang suami kepada seorang istri. Seharusnya kan, "Mah, kamu sakit, ya udah nggak usah kerja." "Pah, nanti aku dipecat gimana dong?" "Ya udah kan masih ada aku. Seharusnya kan memang yang kerja itu aku." Kan Iya. seharusnya seperti itu. Tapi pada kenyataannya yang terjadi adalah justru sepertinya mulai teralihkan tanggung jawab mencari nafkah itu lari ke perempuan. Nah, Gitu. ini dia luar biasa. Belum mencari nafkah, belum lagi harus domestik, belum lagi harus anak gitu. Sebenarnya sudah langsung merasakan, aduh gitu. Nyesek ya? Nyeseknya sampai ke ulu Iya, hati. iya. Tapi mau berapa nggak bisa. Iya, jadi pemirsa di rumah kita ingatkan, kenapa? Sebagai kita seorang laki-laki, jangan radikalisme, jangan egoisme. Karena perjalanan satu rumah tangga harmonisnya adalah kerjasama yang baik. Betul. Ya, ingat yo, kejahatan seksual salah satu pemaksaan kehendak walaupun itu istri kita itu merupakan kejahatan seksual. Ingat kita itu. Nah, jangan pula selera kita yang kita bawa. Kan ini. Betul, Bang Munir. Jadi mari sama-sama, tapi yang jelasnya kerakap batang kerakap, Cakep. jangan ditebang si batang timun. Banyak Cakep. juga kita bercakap. Elok kita dengarkan musik dulu sambil minum. Nah, itu yang paling- Silakan. Ya, tetap bersama kami TVRI Sumatera Utara di Markombur. Tentu kami ingatkan juga kepada pemirsa sekali lagi untuk kita sama-sama berinteraktif.
kami buka line kami telepon interaktif ke 0811 610038. Jangan lupa yuk, kami nantikan loh. Jadi yang jelasnya kita udah banyak tanya ini. Betul, Bang jadi Munir. kepada Ibu Monica atau Ibu Ginting lah, Bro Ginting ini kan gitu. Satu hal yang luar biasa, bahwasannya undang-undang sudah ada. Undang-undang perlindungan perempuan dan anak, bukan tanggung. Khusus ranahnya perlindungan perempuan dan anak. Kadang-kadang memang sifat manusia itu artinya tidak luput daripada kilap dan salah. Itu kita kembalikan kepada kodratnya. Tapi secara psikologi dapat terguncang, kadang-kadang nggak memikirkan itu. Bagaimana? Apakah undang-undang ini sudah cukup kuat untuk mengamankan tindakan-tindakan, artinya mengambil sikap untuk mengambil tindakan terhadap sanksi-sanksi yang sudah dibuatnya atas perlakuan yang tidak baik, katakanlah kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini mau tanya sama Ibu secara laku ahli psikologi nih. Nah. Kalau secara undang-undang, peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah itu sudah sangat kompleks ya Pak. Komplit dalam arti semua sisi sebenarnya sudah di cover. Tapi dalam pelaksanaannya mungkin karena masyarakat juga kurang diedukasi tentang peraturan hukum, undang-undang, itu jadi mereka tidak tahu. Dan salah satunya adalah mungkin keinginan. Ya Pak, keinginan dari masyarakat itu untuk tidak berani, untuk tidak mau memblow up masalah yang mereka alami mungkin karena ya pertimbangan. Oke, sebentar, Bu, ada yang telepon. Baik. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Pak Munir. Halo, dengan siapa? Dengan di mana? siapa ini? Halo. Dengan siapa, Pak? Saya lokot di Medan. Halo. Ya, saya lokot di Medan, Pak. Nah, dari mana, Pak? Dari nama Medan? Saya lokot di Medan, lokot. Oh, dengan Bapak apa? Amhar ya? Amhar ya? Lokot, Pak, lokot. Oke. Apa yang mau ditanyakan, Pak? Gini, Pak, Halo? saya kan kebetulan mau menikah nih. Halo? Bisa diperbaiki nggak tuh audionya? Apakah masih ada di tempat? Halo? Halo? Enggak Ya, dengerin nih. Bapak bisa dengar suara saya, Pak? Atau saya berpindah? Halo, mungkin ada gangguan. Halo? Halo? Halo Pak, ya dapat didengar nih. Nah, Assalamualaikum. Ya, selamat. Waalaikumsalam Pak Munir. Saya lokot di luar Medan. biasa. Dengan siapa, Pak? Lokot di Medan. Oh, Pak, apa di Medan? Apa enggak ditanyakan Iya. nih, Pak? Silakan, Pak. Saya mau tanya, saya kebetulan nih mau nikah nih Bang Munir. Mau nikah? Iya. bukan Alhamdulillah, akses mau tapi nikah, saya ucapkan tapi selamat mau- dulu ya, Pak ya. Jangan lama-lama Baik, terima nikah. kasih. Segerakan, Pak. Baik. Ya. Tapi memang kita ada problem nih sebelumnya. Kita nih pacaran memang cukup lama, jadi memang dalam pacaran itu kita sering berantem. Oh, gitu ya. Jadi kadang-kadang ya takut lah yang namanya mengalami KDRT kan nggak Iya. hanya dialami istri, suami Betul, juga kan tentunya. betul. Jadi banyak tuh teman-teman saya yang nyaranin untuk saya buat seperti perjanjian pranikah untuk menghindari KDRT. Kira-kira untuk narasumbernya efektif nggak tuh perjanjian pranikah untuk menghindari kami nantinya jika terjadi sesuatu di pernikahan gitu. Ya, oke. Baik, terima kasih. Bang Munir, terima kasih ibu-ibu Pak. narasumber. Ya. Azifah, selamat sore. Aku macam hafal aku suara ini, tapi tak hafal lah ya kan. Yang jelasnya, apakah perlu sebelum kita melakukan pernikahan membuat satu statement atau perjanjian untuk tidak saling menyakiti, minimal itu, atau perjanjian lain. Nah, ini kemana? Buat Ibu, aku tanya dulu sebentar Ibu ya, kita potong nih. Buat Ibu Sherly, gimana nih Bu Sherly? Apa perlu? Perjanjian pranikah perlu tidak, Bu? Itu disesuaikan dengan kebutuhan. Oh, Sebenarnya perjanjian komitmen itu kan di waktu kalau dia Muslim kan akad nikah itu udah jelas ya. Ada namanya psikot taklid. kan Iya, gitu. Ada 4 jadi perjanjian, sebenarnya ya. sudah ada. Ya. Jadi tergantung kebutuhan saja sih keduanya butuh nggak untuk buat perjanjian pranikah. Tapi balik-balik kan, kalau dulu kan nggak perlu perjanjian pranikah juga. Jadi kalau misalnya saling komitmen, tadi saya bilang, kadang kita kesadaran rendahnya kesadaran terhadap
kekerasan itu. Jadi kalau sama-sama tahu bahwa oh ini adalah sebuah kekerasan, berarti sama-sama menjaga. Nah, kadang tuh tadi ada hilaf, ya kan, tanpa disadarin. Mungkin karena tekanan kerjaan atau tekanan apapun, atau mungkin karena tanpa disadari biasanya itu sering melakukan kekerasan dan tanpa dikomunikasikan. Jadi awalnya kekerasan psikis. Nah, yang sulit ini kan kalau udah kekerasan psikis itu kan sulit ya untuk implementasi di kepolisiannya gitu. Jadi banyaknya kasus-kasus kekerasan yang dilaporkan itu banyaknya tuh fisik ya, karena fisik itu biasa larinya juga ke psikis, ya kan. Penelantaran juga pasti juga berdampak kepada psikisnya. Seksual itu lagi juga berefek kepada psikisnya. Berarti sebenarnya kalau sama-sama sudah memahami, menyadari bahwa oh ini adalah sebuah kekerasan dan kekerasan itu di dalam rumah tangga sudah diatur. Betul. Ada undang-undangnya dan ada hukum yang mengaturnya. Tapi kalau dua-duanya paham terhadap itu, ya saya rasa itu tadi balik lagi kebutuhannya. Jadi intinya kepada pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi, kalaupun tidak dibuat surat perjanjian silakan aja, itu hak masing-masing. Tapi kalau bisa tak usahlah. Artinya kenapa? Kalau di dalam rumah tangga ini, kalau istri awak merepet, awak jangan ikut merepet, tempur ujungnya. Jadi istri awak merepet, awak diam. Kalau perlu tinggalkan, maaf lah mak, banti kau lah radiomu. Aku ndak kesana. Gelombang radio lain ada di sana. Atau dipeluk dia kan ya, Pak, kalau lagi repet, gini, dikasih minum. Mamaku sayang, jangan merepet-merepet lah, nanti lekas tua, kan gitu ya kan. Kata-kata word of affirmation iya, ya, kalau untuk love language-nya. Baik, ini alamat pertanyaan ini akan saya tujukan kepada Bu Monica. Mungkin masih berkaitan juga dengan perjanjian pranikah yang tidak efektif ini Bu. Bahkan tidak efektif juga walaupun sudah ada perjanjian sebelum melangkah ke jenjang yang serius seperti itu. Nah, kalau untuk terkait dengan KDRT sendiri, apakah ini faktor-faktornya tuh dari mana sebenarnya Bu? Apakah mungkin karena sifat temperamen yang memang genetik akan mencetuskan ataupun melahirkan sikap untuk bisa jadi pelaku dari KDRT ini, atau seperti apa nih Bu Monica, silahkan. Awak nengoknya senyum-senyumnya, kalau ditanya senyum. Nah ya itu kan? makanya kita kan seneng ya. Redup hati awak ya kan. Excited gitu. Gimana nih Bu Monica? Silakan Bu Monica. Kalau ngomong tentang KDRT, apakah kalau ditanya apakah itu berkaitan dengan genetik Bu gitu ya? Secara genetik, secara langsung itu tidak mempengaruhi, begitu ya Pak. Artinya perilaku kekerasan itu bukan diturunkan secara genetik, melainkan dari imitasi perilaku yang ditiru oleh anak dari apa yang dilakukan oleh orang tua, kemudian itu yang membekali psikologisnya sehingga pada saat dia dewasa terjadi perulangan. Karena ada momen memori di dalam otaknya ketika saya menyelesaikan masalah seperti bapak, begitu ya. Jadi dulu bapak saya kalau udah marah, udah mukul, mama saya diem. Berarti begitulah solusi cara marah, begitu. Padahal itu kan nggak benar, ya. Jadi memang kembali ya, kalau yang namanya kita memang mau menikah, itu memang kita harus siap secara mental, bukan hanya siap secara fisik, bukan hanya siap secara ekonomi, tapi juga harus siap secara mental. Karena kita berhadapan dengan segudang masalah. Karena menikah itu bukan kita tempat menyelesaikan masalah, melainkan kita masuk ke dalam sebuah masalah, begitu. Kenapa kita takut berumah tangga? Ya mungkin kebanyakan kita mendengar cerita-cerita atau kita menyaksikan sendiri kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga sehingga seorang pemuda mungkin atau seorang perempuan takut untuk menikah. Istilahnya kalau zaman sekarang itu istilah kerennya kena trust issue, begitu. Jadi jadi memang ada baiknya seperti tadi yang telepon interaktif. Ya, kalau saya sendiri menyarankan memang kalau apakah perlu perjanjian pranikah, itu saya rasa tidak perlu. Yang harus penting di sini adalah mempersiapkan mental pribadi, mempersiapkan mental pasangan kita untuk kita mau bermahligai rumah tangga.
Begitu. Jadi kalau kita sudah mulai takut saja, bagaimana kita bisa berjalan kalau dari awal saja kita sudah takut? Baik. Gitu. Ya, Menarik. artinya pemirsa TVRI dimanapun kita berada, prinsip rumah tangga adalah satu untuk menciptakan kebahagiaan. Pahami, untuk menciptakan bahagia. Bukan karena ekonomi kita bahagia. Bukan juga kebahagiaan itu membuat kita menjadi semuanya. Intinya kedua-duanya harus saling seimbang. Pengertian atas kesadaran. Berbagi hati, berbagi kasih untuk sesama pasangannya yang legal adalah merupakan satu kebahagiaan bersama. Iya. Jadi satu kebahagiaan lagi. Kita harus tetap pada konsep yaitu saling menjaga pasangan kita, saling melindungi pasangan kita, jangan saling menyakiti. Pemahamannya harus begitu, ya. Jadi itu saya karena kalau ditanya secara hukum, kalau bisa segala sesuatunya jangan dulu ke ranah hukum, kekeluargaan. Konseling boleh, artinya untuk mendapatkan bagaimana cara terbaik saya menyelesaikan, silakan konseling. Tapi kalau bisa jangan ke ranah hukum, karena begitu mulai kerana hukum maka dia akan terbuka secara utuh masalah di dalam ranah rumah tangga kita. Itu dia. Baik, Bang Munir. Jadi yang jelasnya kepada Ibu Anita, yang jelasnya segala sesuatu perangkat udah disiapkan, semua udah disiapkan. Kok nggak jera-jeranya ya? Tetap ada aja kasus kekerasan rumah tangga ini. Jadi apakah ini faktor karena kurang sosialisasi atau dikarenakan ketidakmengertian masyarakat? Ini gimana ini Bu? Itu tadi kan PKDET itu hadirnya sebenarnya salah satunya adalah mewujudkan keluarga yang bahagia sebenarnya. Itu dia. Ya. Bukan berarti melaporkan kasus KDRT tujuannya adalah memisahkan. Betul. Gitu. Terus selain juga memberikan efek jerah kepada pelaku agar tidak melakukan hal yang sama gitu, itu tujuannya. Tapi kan mungkin untuk masyarakat tadi saya bilang rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kalau ada kasus KDRT, kita nganggapnya itu adalah private. Padahal itu sudah jadi masalah publik kan, gitu. Maksudnya sudah diatur oleh negara, ada aturan hukumnya, bukan lagi masalah private, bukan masalah pribadi, tapi masalah kita bersama. Karena di dalam undang-undang sendiri, di PKDRT sendiri itu masyarakat harus terlibat dalam mencegah terjadinya kekerasan tersebut. Banyak kita lihat ada kasus-kasus kekerasan saja di masyarakat tuh nggak peduli, karena itu nganggapnya itu kan masalah mereka kayak gitu. Jadi sehingga ketika ada kasus-kasus yang mulai mengarah gini ya, marah-marah tuh awalnya kan, dulu kalau nggak salah saya tuh ada iklan di TVRI juga kalau nggak salah, itu iklannya masyarakat itu harus turut serta mencegah itu. Kalau ada pertengkaran, warga yang mendengar itu memperingati gitu bahwa jangan sampai adanya kekerasan loh. Kalau mau diskusi namanya ya, kalau sudah sama-sama emosi kan yang kita khawatirkan itu tadi kan, karena emosi tanpa sadar itu tadi mulai kan kata-kata yang mulut pun sudah tidak lagi bisa dijaga, itu yang menyakiti. Karena kalau kekerasan itu kan pasti adanya salah satu pihak yang tersakiti gitu. Nah, kata-katanya mulai sudah kata-kata, mulailah tangannya gitu kan. Itu yang harus dilakukan adalah ketika terjadi, masyarakat juga harus datang untuk ikut menghentikan itu. Pada faktanya ternyata di jalan saja kita ngelihat ada kasus yang perempuan dan laki-laki bertengkar, kita langsung tarik diri, nggak mau ikut campur. Padahal dia udah diseret misalnya, atau dia sudah digebukin, kita lebih banyak lari kan, karena kita nggak mau berurusan gitu. Jadi sebenarnya perlu adanya kesadaran di kita semua bahwa itu adalah kekerasan, dan kekerasan itu mari kita sama-sama untuk cegah, jangan sampai itu berlanjut dan akhirnya menganggap bahwa oh ya perempuan layak untuk
mendapatkan kekerasan, mungkin perempuan yang memicu, ya kita juga nggak tahu karena tadi seperti yang disampaikan yang ditanya oleh yang nelpon tadi ya, nelpon kan kekerasan itu kan tidak hanya terjadi pada perempuan, iya. Kekerasan itu, undang-undang itu diatur kan bukan untuk satu jenis kelamin, tapi hampir kedua jenis kelamin gitu. Jadi semua punya potensi menjadi pelaku, semua jenis kelamin punya potensi menjadi pelaku, juga menjadi korban gitu. Nah, tapi itu tadi kalau ada terjadi, ayo didamaikan, ikut kita serta, bagaimana memediasikan, bagaimana menyelesaikan, membantu mereka untuk menyelesaikan. Nah, apa sih permasalahannya sehingga terjadinya kekerasan gitu. Itu dia yang penting. Biasanya, saya kadang-kadang sebagai laki-laki iri sama perempuan. Kenapa Bang Munir? Di sana ada undang-undang perlindungan perempuan dan anak. Nggak ada terkait di situ undang-undang perlindungan laki-laki dan anak. Awak iri. Sebenarnya aku udah jelas apa kata ibu, bukan sekedar perempuan aja dilindungi, tapi semuanya terlindungi. Iya, Nah, betul. karena kadang-kadang ada juga laki-laki kan, istrinya lebih garang daripada suaminya ya kan. Nggak dipitingnya ya suaminya ya kan. Jadi kacau juga kadang-kadang kan ini dia. Tapi yang jelasnya pemirsa TVRI yang kami sayangi dan kami cintai, artinya undang-undang merupakan satu patokan untuk kita jangan sekali-sekali melanggar aturan itu. Artinya apakah itu perlu kita camkan? Perlu. Cuman yang paling perlu itu kepada dinas terkait, Bu, dulu teringatku atau Pak Kepala Dinas, dulu teringatku ada namanya yaitu pencegahan kekerasan rumah tangga dan perlindungan perempuan berbasis masyarakat. Apakah ini ada atau tidak sampai sekarang? Kita nggak tahu. Sepertinya ada penelpon kembali ini. Dari siapa, di mana? Halo, dari email, dari Tembung. Email Tembung ya. Apa yang mau ditanyakan Pak. email? Jadi gini Pak, saya punya teman saya ini terkena kekerasan rumah tangga dari suaminya. Jadi kira-kira saya sebagai temannya ini harus melakukan apa ya Pak? Melaporkah ke pihak yang berwajib ataukah saya harus melakukan visum? Baik. Gitu Pak. Artinya ibu kalau daripada pertanyaannya udah masuk ingin nggak ada lagi to the point harus ke ranah hukum. Karena kenapa? Apakah melaporkan ke polisi atau visum? Dua-duanya ini merupakan sebagai pelapor dan alat buktinya salah satunya saksi ahli yaitu visum Bu. Jadi intinya Bu, kita tanyakan kepada ahli hukumnya, kepada Ibu Shirley Anita. Nanti juga kita tanyakan kepada Ibu psikologinya ya. Jadi sama-sama semuanya akan kita tanya. Silakan dengar Bu. Tapi yang jelasnya kami ingatkan sama Ibu, kalau terasi batang terasi jangan ditangkap si ikan teri. Kalau Ibu ingin bermakna dan mendapatkan acara yang edukasi, jangan sekali-sekali pindahkan channel TVRI loh. Harus masukkan juga lah. Iya betul. Silakan Ibu. Stay tune. Silakan. Ibu Anita Bu tadi Shirley bertanya apakah kemana ya? Dia pun galau mau lapor ke polisi apakah visum kan? Sebenarnya ini sejalan harus ya. Kalau memang lapor ke polisi harus ada visum. Tapi seperti apa nih mungkin prosedur yang Tapi memudahkan mungkin ada ya? saran tertentu dari Bu Anita mari kita dengarkan bersama. Iya, kalau untuk menguatkan bukti, ya biar supaya karena kalau bukti itu kan kalau dipukul itu ya ada jangka waktu hilang ya. 3 hari kayaknya udah mulai hilang. Jadi memang kalau visum itu Bu, itu dikeluarkan oleh pihak yang berwajib, yaitu adalah kepolisian. Ya, atas permintaan. Jadi kalau Ibu visum ya harus ke polisi. Ya. Tapi kalau Ibu mau ke rumah sakit ya, mau rumah sakit untuk berobat, itu bisa ke rumah sakit mana aja. Nanti dari pihak rumah sakit kan itu ada rekam medisnya. Nah setelah itu Ibu nanti waktu direkam medis, waktu diperiksa itu disampaikan sama pihak rumah sakitnya bahwa luka itu terjadi karena penyerangan misalnya, penyerangan atau pemukulan dari pasangan begitu ya. Jadi itu kayak bukti petunjuk nanti dipakai. Nah, karena kan itu tadi seperti Bapak bilang bahwa dia masih ragu nih mau melaporkan atau tidak gitu ya. Jadi ini mesti banyak ngobrol nih dengan saya terutama mendapatkan advice hukum ya, karena kita nggak mau sampai nanti terjadi pelaporan. Ini sering ya, udah dilaporkan,
polisi udah jalan, tinggal waktu Cabut lagi. ya waktu cari mau pada saat mau pembuktian itu korbannya sering nggak susah dihubungi. Ya, Itu yang Iya, betul. ya. Bu Shirley. Nah, ini alamatkan langsung kepada Bu Monica nih terkait dengan ini. Apa yang membuat banyak sekali korban yang akhirnya mencabut tuntutan yang tidak bisa lepas dari lingkaran dari KDRT ini sendiri? Yang paling lucu lagi udah dicabut, SPDP udah terbit pula itu. Nah, itu yang jadi problem kan? Pemberitahuan penyidikan awal kan gitu kan udah Betul. terbit. Wah, ini kacau jadinya kan gitu. Nah, Seperti silakan. apa nih Bu Monica, silahkan. Biasanya ya, Iya. pada umumnya yang pertama kali menjadi bahan pertimbangan seorang orang tua itu kenapa mencabut laporan itu adalah pertimbangan anak. Iya. Ya, pertimbangan anak dalam arti jika terjadi nanti hukuman diberikan kepada Sang ayah, sang artinya pelaku lah kita betul bilang. akan Kehilangan terjadi figur. trauma pada anak begitu ya. Jadi mungkin pertimbangan itu yang sangat kuat yang menghantui seorang istri sehingga ya sudahlah gitu ya. Sehingga pada lama kelamaan ya sepertinya KDRT itu udah biasa gitu. Jadi biasanya itu karena pertimbangan anak, kemudian itu ada harapan seorang istri bahwa suami saya nantinya akan bisa berubah. Nah, itu Ya. demikian gimana nih Bu? Iya. Nah, sebenarnya KDRT itu kekerasan yang dilakukan oleh seorang pasangan itu sebenarnya dari pacaran itu sudah bisa kita Ketahui ya. lihat, sebenarnya sudah bisa kita rasakan. Hanya saja ya yang namanya orang pacaran mungkin Lagi berbunga-bunga. betul emosi senang ya itu lebih tinggi daripada logika. Betul, Begitu betul, ya betul. Pak. Padahal sebenarnya yang namanya karakter ya itu adalah yang kita sebut sebagai kekerasan itu hampir tidak mungkin berubah. Ya, jangan berharap nggak apa-apa kok nanti setelah kami punya anak dia bakal berubah. iya. Jong, ya itu harus kita pahami dulu. Ya, jadi untuk adik-adik ataupun rekan-rekan yang akan menikah, coba udah bisa kok ngerasakan yang namanya kekerasan itu mulai dari bahasa, secara verbal. Pernah nggak dia menyepelekan kamu, menghina kamu, merendahkan kamu? Itu sebenarnya sudah salah satu cikal bakal KDRT yang akan kita alami nanti di dalam rumah tangga. Gitu. Sekarang keputusan Anda lanjut atau think again. Gitu. Think again. Siap nggak saya akan berhadapan dengan karakter yang seperti ini? Karena yang namanya temperamental, orang yang keras, orang yang kasar itu hampir tidak mungkin berubah. Artinya kecil kemungkinan Kecil ya, Bu, kemungkinan kecuali ya mungkin ada dia mengalami hidayah mungkin Iya. Tapi kan itu kan persentasenya sangat kecil. Jadi ya itu yang mau saya sharing bahwasanya yang namanya karakter keras, orang yang temperamental itu sulit untuk berubah. Termasuk tadi ada 4 kategori dari Betul. KDRT sendiri. Semuanya ya Bu. Artinya Iya. ini tidak luput dari hal-hal yang memang kecil kemungkinan untuk berubah. Betul ya. Jadi itu yang harus kita ketahui dulu, yang harus kita terima sebagai wawasan, sanggup nggak kita akan berhadapan dengan karakter yang seperti itu. Karena untuk berubah tidak. Jadi kepada masyarakat TVRI Sumatera Utara, khususnya pemirsa yang masih mencintai dan sangat mencintai kami dan kami cintai pula kembali kan gitu. Betul. Yang jelasnya sekedar kami ingatkan, sebagai pemahaman hukum, kita tidak bisa melakukan visum sendiri tanpa ada rekomendasi dari kepolisian. Caranya macam mana? Laporan kejadian Anda, lalu polisi akan mengambil sikap untuk melakukan visum. Kalaupun Anda dalam melakukan perobatan itu bukan visum namanya, tapi untuk mengamankan situasi agar kita tidak lebih fatal atas luka kita sehingga tidak infeksi. Tapi ingatkan kepada pihak rumah sakit, mohon lengkap rekam mediknya untuk pada suatu saat dibutuhkan dalam konteks hukum. Jadi itu dia. Tentu di dalam kapasitas ini waktu jua. Betul, Bang yang Munir. tidak kami ingin lebih panjang, enak ini bicara ini. Iya. Karena panjang yang mau kita cerita, banyak yang mau dikupas ini. Tapi waktu juga kepada Ibu Anita sebagai closing statement, kira-kira dapat diberikan apa Bu saran-sarannya kepada masyarakat Sumatera Utara? Iya.
Balik lagi ya, stop kekerasan dengan Ya. cara Anda sadar bahwa itu adalah kekerasan. Ya. Kepada Ibu Anita sebagai psikolog ini perlu ada Bu Monika. Bu Anita pula. Iya. Bu Monika ya. Ya Betul. Allah, mohon maaf Ibu. Inilah gara-gara mandang Bu Anita juga kemarin jadi rusak ya kan. Silakan Bu Monika. Ya, kepada teman-teman ataupun rekan-rekan lain, rekan-rekan muda lainnya, yang harus kita persiapkan adalah sadari kemampuan diri kita, sejauh mana kita bisa menerima kekerasan yang kita alami, tingkatkan kualitas diri kita dengan menambah wawasan dan pemahaman kita, baik tentang bentuk kekerasan ataupun hukum-hukum yang bisa melindungi diri kita. Dan jika memang membutuhkan bantuan profesional seperti bidang hukum ataupun konseling psikologi, segeralah, jangan ditunda dalam arti ntar juga bisa gitu ya. Jadi kenali diri, tingkatkan kemampuan dan kualitas diri kita. Jika memang membutuhkan bantuan profesional, segera cari bantuan. Baik, terima Ini kasih. luar biasa. Ya. Hari ini kita mendapatkan satu masukan bahwasanya kekerasan rumah tangga itu tidak datangnya dari individu, Betul. tapi secara kedua. Perlu kita pahami, kekerasan dalam rumah tangga bukan solusi terakhir untuk kita menciptakan penyelesaian. Tapi kemesraan di dalam rumah tangga itu adalah lebih indah dalam kita mencapai satu klimaks untuk menyelesaikan permasalahan kita. Hukum adalah perangkat pelindung, bukan hukum perangkat puncak untuk kita mendapatkan sekedar keadilan. Keadilan itu ada dalam diri kita, dalam keluarga kita. Mari kita musyawarahkan mufakat. Jangan terulang yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Saya Haji Munir Nasution dalam hal ini mengingatkan, kalau dibelah batang dibelah, jangan dibelah sebatang jati. Cakep. Berpisah kita boleh berpisah, tapi tak berpisah pula di dalam hati. Dan adinda saya Haji Pak. Dan saya Ziva Zahrianis pamit undur diri dari hadapan Anda pemirsa, dan kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah berhadir dan sharing dengan kami, kepada Anda pemirsa yang sudah setia menonton TVRI Sumatera Utara. Akhir kata kami pamit undur diri, dan untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, terima persembahan lagu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.